yang akan ditunjukkan waktu kita akan mati. Makanya setiap orang yang akan mati, dia pasti tahu apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Pasti tahu. Dari mana dia tahu? Dari tayangan video yang ditunjukkan waktu dia mau mati. Makanya banyak ulama yang meninggal dunia itu tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena dia melihat surga tempat kembalinya. Kenapa ada orang yang takut mati? Karena dia melihat neraka tempat kembalinya. Pertanyaannya, nanti mau mati kita melihat apa? Kita melihat apa? Kata Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi, bagaimana keadaanmu saat mati itu ditentukan bagaimana keadaanmu saat engkau hidup. Kalau kerjaanmu bohong 10 tahun, kalau kerjaanmu korupsi, kalau kerjaanmu mencuri, kalau ada orang kerjaannya berbuat kejahatan, dipastikan matinya su'ul khatimah. Saya mungkin pernah menjelaskan, beliau Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi membagi kematian itu menjadi dua. Ada al-maut al-ittirari, ada al-maut al-ikhtiyari. Al-maut al-ittirari itu adalah kematian tanpa persiapan, kematian yang tidak diinginkan, kematian terpaksa mati, mau gak mau mati. Maka kalau kadang-kadang saya tanya jamaah dalam pengajian, udah siap mati belum? Kadang-kadang ada yang menjawab begini, siap gak siap mati? Siap gak siap mati itu namanya mati terpaksa. Mati terpaksa itu pasti matinya buruk, pasti, karena tidak ada persiapan. Ini jalan naik ke masjid kita ini bertangga. Ada nggak orang yang jatuh di tangga itu? Nggak ada, karena dia siap. Karena dia siap. Ini akan turun, nanti turun lagi, nanti turun lagi. Dia siap. Tapi kalau nggak siap, jatuh kan? Jatuh dia. Jatuh dia. Bagaimana kalau ada orang yang 17 Agustus nanti naik bendera? Kalau ngantar bendera itu ke presiden, kan biasanya pembina upacara presiden itu kan naik tangga. Naiknya oke lah, turunnya kok dia nggak jatuh? Bagaimana caranya? Ada caranya, tapi itu namanya persiapan.
Dulu tahun 88 saya termasuk anggota Paskibra Kecamatan Tanjung Pura. Bagaimana caranya? Ada caranya. Jatuh kan? Enggak. Berapa tangga pun kita nggak akan jatuh, meskipun kita turunnya mundur. Meskipun kita turunnya mundur, naik sudahnya, naik pasti bisa. Turun itu pasti tidak apa-apa. Kenapa? Jawabannya karena ada persiapan. Al-maut al-ittirari adalah mati tanpa persiapan. Apa kebiasaan seseorang dalam hidupnya, itulah yang terjadi waktu dia mati. Itulah yang terjadi waktu dia mati. Tahun 2002 kalau saya tidak salah. Bapak Ibu ingat nggak cerita Bom Bali? Masih ingat Bom Bali? Bom Bali itu kita bukan cerita siapa yang meledakkan, bukan. Bom Bali itu meledak di 2 tempat. Yang pertama namanya Saris Club. Yang kedua Pedis Club. Ini klub malam. Salah satu di antara tempat ini, saya tidak tahu persis, lupa saya, yang mana di Saris Club atau di Pedis Club. Kalau mau masuk ke dalamnya, siapapun boleh masuk. Syaratnya seluruh pakaian tinggal di luar. Letakkan, ada tempatnya di luar, lemarinya ada. Jadi dia masuk pakai baju enggak. Dia nggak pakai apa-apa. Di dalam klub itu dia nggak pakai apa-apa. Klub inilah yang diledakkan itu, karena menurut yang meledakkan ini sumber maksiat. Yang mau saya ceritakan begini, begitu selesai Bom Bali itu terjadi, masih puing-puingnya masih terlihat. Ada 1 orang yang masuk ke dalam bawa handicap. Dia rekam itu semua dia rekam. Rekaman ini dia bawa ke Australia, dibuka kira-kira 1 minggu kemudian. Isinya apa? Isinya tidak ada satupun orang di dalam yang terbakar itu pakai sehelai benang pun. Itu satu. Yang kedua, rekaman itu menunjukkan betapa orang yang di dalam itu berada dalam ketakutan. Ada yang sedang berpelukan, ada yang sedang termangu, tapi tidak ada yang berpakaian sama sekali. Ini dalam kematian yang kita sebut tadi, ini namanya mati ittirari, mati tanpa persiapan. Kalau orang terbiasa berbuat dosa, maka nanti dia mati dalam dosa. Dia mati dalam dosa.
kematian yang kedua yang disebut al-maut al-ikhtiyari, kematian dengan persiapan. Nah, salah satu persiapan penting mati adalah mengenal diri. Mengenal diri. Karena itu dalam tasawuf ada ungkapan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Kalimat ini dalam tasawuf itu sangat terkenal. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini hadis apa bukan? Kata Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan, ini bukan hadis. Kata Ibnu Arabi, ini hadis. Ini hadis. Tapi teks hadisnya